Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai perangai atau karakternya saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi karakter saudaranya Nabi Yusuf itu sebetulnya baik, tidak buruk gitu. Hanya saja karena ada kecemburuan, akhirnya seolah-olah karakternya itu buruk. Tapi sebetulnya baik. Nah, sekarang akan membahas mengenai salah satu bentuk atau bukti bahwa karakternya saudara-saudara Nabi Yusuf itu baik. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Wa ikhwatu Yusuf, dan saudaranya Nabi Yusuf, wahumul asbat, ya, mereka itu asbat. Asbat itu istilah untuk keturunannya Nabi Yakub. Bada'u fit tafkir binti qaumin kabir mi Yusuf. Mereka mulai bagaimana caranya berpikir untuk menyiksa Nabi Yusuf dengan penyiksaan yang berat. Faqalu li ba'dihim. Ada yang berkata ya, saudaranya Nabi Yusuf itu kepada saudaranya yang lain, saya punya saran, uktulu Yusuf, bunuh saja Yusuf itu. Kemudian lama-lama mereka punya simpati kepada Yusuf. Nah, Yusuf itu kan adik kita, masa kita bunuh, kesayangan bapak kita juga lagi. Summa habatu anid darajatil mu'lamah minta ambirihim anil ghairah min ziyarati mahabbati abihim li Yusuf. Kemudian mereka menurunkan derajat penyiksaan terhadap Nabi Yusuf yang berawal dari rasa cemburu itu karena ada kecintaan yang lebih dari bapaknya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Jadi mereka pun berpikir lagi, berpikir ulang gitu. Ini masa dibunuh, ini kan kesayangan bapak kita. Faqalu, ada yang punya saran seperti ini dari saudaranya Nabi Yusuf. Awit rohuhu ardon, atau buang saja dia itu ke suatu daerah yang tidak dikenal sehingga tidak ada orang yang menolongnya dan dia mati di sana. Dengan demikian, yakhlulakum wajhu abikum, perhatian ayah kamu tertumpah sepenuhnya kepada kamu saja. Ini kalau ayatnya dilanjut ada keterangan watakunu mim ba'dihi qauman sholihin. Tentu saja perbuatan ini juga dosa, tetapi tak mengapa, Tuhan Maha Pengampun. Sesudah melakukannya, bertaubatlah, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang soleh, yaitu melakukan kebaikan. Ya, ini adalah salah satu usul ya, usul kedua dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Tapi usul kedua ini juga belum mencapai finalnya. Mereka masih bimbang. Wahina ma'arodu ayat rohuhu ardon, ketika mereka punya keinginan untuk melempar Yusuf ke daerah yang tidak dikenal gitu. Tarot dadu, mereka masih bimbang. Masa sih gitu? Ya sama saja kalau gitu kan berarti membunuh Yusuf. Jangan dibunuh lah. Wastabdalu zalika, dan mereka meminta penggantian dari pembunuhan Yusuf itu bi'ilqaihi fil jubbi, dengan membuang Nabi Yusuf saja ke sebuah sumur yang dalam. La'alla ayyal taqithu ba'dus sayyarah. Ya mudah-mudahan nanti ada sebagian musafir yang kebetulan lewat, akhirnya mereka memungut Yusuf. Jadi ada salah seorang yang lain di antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu yang rupanya takut melakukan pembunuhan atau masih ada rasa kasih terhadap Yusuf dan benih kebaikan dalam hatinya. Kalau maksud kita hanya ingin mendapatkan perhatian ayah, maka jangan bunuh Yusuf. Ini terlalu kejam dan dosanya amat besar. Tetapi wa'alquhu fi ghayabatil jubb, lempar saja dia itu ke sumur yang dalam. Dengan demikian tujuan kita tercapai dan Yusuf pun tidak mati. Tetapi suatu saat yaltaqithu ba'du sayyarah, dia akan dipungut oleh kelompok orang-orang musafir. Nanti mereka yang akan membawanya jauh atau menjualnya kepada siapapun. Ya ini saja sudah cukup lah kalau kamu memang punya keinginan untuk menyingkirkan Yusuf dari ayah kita. Jangan sampai membunuh, itu dosanya besar sekali dan ini terlalu kejam. Jadi menariknya di sini masih ada simpati dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Wahaza, dan hal ini yadullu ala annahum tanazzalu alal intiqami syadid bisababil ghairah, menunjukkan bahwa ternyata mereka itu menurunkan dari penyiksaan yang berat menuju penyiksaan yang ringan bisababil ghairah dengan sebab kecemburuan tadi. Ya, intinya ini menunjukkan bahwa mereka itu ternyata masih punya watak yang baik. Buktinya mereka menurunkan penyiksaan, tidak melakukan penyiksaan yang berat. Bal innahum fakkaru fi najatihi, bahkan mereka masih memikirkan keselamatan Nabi Yusuf. Wa fil ayatil lati nahnu bisodadi khawatirina anha yaqulul haqqu subhanahu, dan dalam ayat yang sedang kita bahas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqsus ru'yaka la ikhwatika fayakidu laka kaida. Kamu jangan menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kalau kamu ceritakan, saudara-saudaramu akan melakukan tipu daya kepada kamu dengan sebenar-benarnya. Wal kaid, yang dimaksud dengan kaid tipu daya itu ihtiyalun mastur liman la taqwa ala mujabahatihi, yaitu
Kelicikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang yang takut untuk berkonfrontasi atau berhadapan secara langsung dengan targetnya. Jadi dia beraninya main belakang gitu. Kalau berhadapan ya tidak berani. Wala yakidu illa dhaif. Orang yang melakukan tipu daya itu berarti orang yang lemah karena dia beraninya main belakang. Li'annal qawiyya yaqdiru 'alal muwajahah. Karena orang yang kuat itu berarti orang yang mampu atau sanggup untuk berkonfrontasi secara langsung. Walizalika yuqalu, oleh karena itu dikatakan inna kaidan nisa'i azimun, sesungguhnya tipu daya wanita itu sungguh sangat besar. Li'anna dhafahunna a'zamu, karena lemahnya perempuan itu ya sudah jelas sangat lemah kasarnya. Tapi ini nanti banyak yang ngeritik ya, termasuk saya juga. Orang yang menyatakan bahwa tipu daya wanita itu sangat besar pasti merujuk kepada ayat Quran surat Yusuf ayat 28 kalau tidak salah ya. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian itu wahai wanita sungguh besar. Sebagai bukti keburukan sifat wanita, ada pernyataan keberhasilan iblis menggoda manusia itu tercapai melalui perempuan. Ada juga perempuan adalah senjata setan untuk memperdaya manusia. Bahkan konon katanya Sayyidina Ali pernah berkata, semua yang ada pada wanita itu buruk, dan yang terburuk adalah bahwa ia kita butuhkan. Bahkan ada yang menilai wanita lebih berbahaya ya dari rayuan setan. Aku lebih takut rayuan wanita daripada rayuan setan. Ini adalah ya pendapat atau ucapan sebagian ulama ya seperti itu. Dengan dalih bahwa ada ayat Quran yang menyatakan inna kaida syaitoni kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tetapi ketika berbicara tentang tipu daya perempuan, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian itu wahai wanita sungguh besar. Ini kan seperti tipu daya wanita lebih besar daripada setan gitu. Nah, kesimpulan ini dinilai keliru oleh Profesor Quraish Shihab karena yang menyimpulkannya tidak memperhatikan konteks pembicaraan ayat terhadap siapa kalimat itu ditujukan dan siapa yang berucap demikian. Konteksnya pada ayat inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian itu wahai wanita amat besar, itu kan ucapan seorang lelaki yaitu Nabi Yusuf kepada Zulaiha yang diantaranya ya telah melakukan tipu daya kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf dianggap ingin memperkosa. Tapi kan Nabi Yusuf tidak mau. Akhirnya Nabi Yusuf lari. Hanya saja baju belakangnya itu sempat ditarik oleh Zulaiha sampai sobek ya. Nah, itu kan dilaporkan ke pengadilan lah singkatnya. Kemudian kata pengadilannya, kalau sobeknya itu di depan berarti yang salah Yusuf, tapi kalau yang sobeknya di belakang itu berarti yang salah Zulaiha. Ternyata kan yang sobek di belakang ya, akhirnya Zulaiha yang salah. Maka kata Nabi Yusuf, tipu daya kalian itu wahai wanita sungguh besar. Nah, itu kan pada konteksnya perkataan inna kaidakunna azim itu pemilik ucapannya adalah Nabi Yusuf, bukan Allah. Sedangkan inna kaidas syaitoni kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, itu adalah firman Allah, pemilik ucapannya itu Allah. Pada ayat inna kaidas syaitoni kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, itu kan Allah menyatakan atau menguraikan tentang keteguhan hati orang-orang yang beriman dan mau berjuang di jalan Allah. Keimanan dan ketakwaan mereka yang sedemikian kuat membuat mereka tidak terperdaya oleh rayuan setan. Rayuan bagi mereka itu menjadi lemah. Oleh karena itu, meskipun kedua ayat ini yaitu inna kaidakunna azim dan inna kaidas syaitoni kana dha'ifa tercantum di dalam Al-Quran, tetapi pemilik pembicaraan atau pemilik ucapannya itu berbeda dan kasusnya pun berbeda sehingga tidak wajar untuk diperbandingkan. Nah, itu yang pertama tentang kritikan dari bahwa tipu daya wanita itu sangat besar. Yang kedua mengenai lemahnya perempuan, bahwa perempuan itu memang kodratnya lebih lemah daripada laki-laki. Ini juga mendapatkan kritik yang tajam ya. Ada sebuah statement yang pernah saya baca dalam Uqudul Jen sama Risalah Mu'awanah bahwa perempuan itu lemah dalam dua hal. Satu dalam akalnya, yang kedua dalam agamanya. Lemah dalam akal karena memang dia dikodratkan lebih lemah daripada laki-laki. Padahal kan dalam kenyataannya tidak seperti itu ya. Yang saya temukan ketika saya belajar dulu di kelas gitu, biasanya yang paling pintar itu, yang paling menonjol kepintarannya itu perempuan. Yang juara di kelas itu biasanya perempuan ya. Ya yang laki-laki juga ada, tapi mayoritas gitu, kebanyakan perempuan yang lebih aktif gitu. Laki-lakinya malah entah kemana. Dan sepengalaman saya mengajar di pondok pesantren misalkan, atau mengajar anak-anak gitu, itu kebanyakan yang perempuan malah yang lebih menonjol kepintarannya itu.
Nah itu kan secara real ternyata wanita itu akalnya tidak lemah. Dia bahkan bisa lebih unggul daripada laki-laki. Yang keduanya, wanita itu lemah dalam agamanya. Karena wanita mengalami masa haid itu ya. Sehingga dia vakum dalam ibadah. Tapi kan dia tidak beribadah itu karena ada perintah untuk tidak beribadah. Tidak sholat misalkan dan tidak puasa. Itu juga kan tidak sholat dan tidak puasanya itu karena mentaati perintah agama. Sedangkan mentaati perintah agama itu ibadah juga. Oleh karena itu, tidak ibadahnya perempuan pada saat haid itu juga ibadah karena dia mengikuti perintah agama. Ya, itu adalah beberapa kritikan ya tentang statement tadi. Kemudian wa yuzayyilul haqqu subhanahu al ayatul karimah biqaulihi innasyaitona lil insani aduwwum mubin. Dan Allah mencampurkan dalam firman-Nya itu dengan bahwa setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Jadi jangan sampai tertipu dengan tipu dayanya setan. Wa hazil adawah ma'rufah lana tamaman. Dan permusuhan ini kan sudah sempurna ya, betul-betul permusuhan terhadap setan. Li'annahu kharaja minal jannah mal'unan matrudan. Karena setan itu keluar dari surga dalam keadaan terlaknat dan terusir. Aksa Adam allazi qabilallahu taubatah. Berbeda dengan Nabi Adam yang taubatnya itu diterima oleh Allah. Wa qad aqsama syaiton bi'izzatillah la yughwiyannal kulla. Dan setan itu telah bersumpah dengan kemuliaan Allah, dengan nama Allah, bahwa dia akan menyesatkan semua manusia. Tapi ya meski begitu, wasasna ibadallahil mukhlasin. Allah mengecualikan hamba-hambanya yang ikhlas. Dalam artian, hamba Allah yang ikhlas itu tidak akan bisa disesatkan oleh setan. Karena hamba Allah yang ikhlas itu telah mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga bisa melawan kesesatan setan itu. Walizalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad a'ani Allahu ala syaitani fa aslama. Sungguh Allah telah menolong aku terhadap setanku sampai-sampai dia masuk Islam. Wa yasiful haqqu subhanahu adawata syaiton lil insan annaha adawatun mubayyinah. Dan Allah mensifati permusuhan setan terhadap manusia, permusuhannya itu betul-betul permusuhan yang nyata. Muhitoh, maksudnya itu permusuhan yang ya meliputi itu muhitoh itu. Jadi permusuhan yang nyata lah. Wahina naqra'ul Qur'an najidu ihatata syaiton lil insan fiha yakzoh. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, di situ kita menemukan keliputan atau gimana ya bahasanya? Meliputinya setan terhadap manusia dalam keadaan sadar. Mungkin seperti itu ya, sadar ya yakzoh itu. Jadi maksudnya ketika kita dalam kondisi tidak tidur atau sadar gitu, maka setan akan selalu meliputi kita dari berbagai macam arah. Syaitan pun berkata, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sungguh aku akan mendatangi manusia itu dari arah depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Tapi walam ya'ti zikrun lil maji minal fawqiyah au minat tahtiyah. Di ayat itu tidak disebutkan setan akan mendatangi manusia dari arah atas maupun arah bawah. Karena di ayat itu kan disebutkannya setan akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Tidak disebutkan atas dan bawah. Li'anna man yahya fi ubudiyah tahtiyah. Karena orang yang menghidupkan penghambaan itu adanya di bawah. Kita itu kan makhluk yang hina ya, yang rendah. Itu pasti di bawah. Wa ibadiyah fawqiyah. Sedangkan penghambaan itu menuju ke atas, menuju kepada zat yang maha tinggi. Tapi Allah itu tidak berarti di atas ya. Ini hanya bentuk penghambaan saja. Yang rendah yang ada di bawah itu menuju ke atas. La ya'tihi syaitonu abadan. Yang setan itu tidak akan bisa mendatangi orang itu selamanya. Tidak akan bisa mendatangi jalur penghambaan. Wanal hazu annal haqqa subhanahu ja'a biqauli Ya'qub alaihissalam mukhatiban Yusuf alaihissalam fi hadzal ayah fayakidu laka kaida. Kita perhatikan di situ ada firman Allah, ada ucapan Nabi Ya'qub yang berbicara kepada Nabi Yusuf dengan ucapan fayakidu laka kaida. Maka nanti saudara-saudaramu itu akan membuat tipu daya kepada kamu dengan sebenar-benarnya. Walam yakul fayakiduka. Dan Nabi Ya'qub itu tidak berkata fayakiduka, tetapi fayakidu laka. Wahaza min nadhi nubuwati Ya'qub alaihissalam ala lisanihi. Ini merupakan curahan kenabian atau siraman ya, kenabian Nabi Ya'qub melalui lisannya. Ini pembuktian bahwa Nabi Ya'qub itu adalah nabi. Li'anna hunaka farikon bainal ibarotain. Karena dalam dua redaksi itu, fayakidu laka dengan fayakiduka itu ada perbedaan. Faqaulu yakiduka, kalau menggunakan
menggunakan yakiduka, yakni anna syarrul mastur allazi yudabbirunahu diddaka saufa yusibuka bi'aza. Kejahatan terselubung yang mereka rencanakan terhadapmu itu akan menyakitimu. Amma fayakidulaka, adapun kata fayakidulaka, fatakni anna kaidahum allazi aradu bihi ilhaqasyar bika sayakunu lihisabika. Tipu daya mereka berupa kejahatan yang ingin mereka timpakan terhadapmu kelak akan membuatmu berpikir atau merenung kejahatan di balik tipu daya itu. Kok bisa sih mereka itu membuat tipu daya kepadaku gitu? Apa sebetulnya di balik tipu daya ini? Dan wayati bil khairilaka, akan mendatangkan hal positif bagi kamu. Jadi kalau fayaki duka itu mendatangkan hal negatif, akan menyakiti gitu. Kalau fayaki dulaka justru mendatangkan hal positif. Walizalika najidu qaulal haqqi fi maudiin akhar binafsis surah. Oleh karena itu, kita menemukan firman Allah dalam surat yang sama tapi dalam ayat yang berbeda. Kadzalika kidna li Yusuf. Di situ menggunakan lam ya. Kami yakni Allah mengatur segala sesuatu untuk mencapai maksud Yusuf, yaitu bergabung dengan saudara kandungnya. Antara lain dengan mengilhamkan kepada Yusuf penyimpanan piala di karungnya Bunyamin. Nah, yang dimaksud dengan pengaturan Allah kepada Nabi Yusuf itu maksudnya pengaturan dalam hal yang positif. Karena Nabi Yusuf itu ingin bergabung kembali dengan saudara-saudaranya yang sudah terpisah ya. Ini ceritanya panjang lagi ya, tapi nantilah ada cerita lengkapnya di ayat-ayat berikutnya. Maksudnya kidna li solihihi. Kami melakukan pengaturan untuk kemaslahatan Yusuf. Jadi intinya karena di sini menggunakan lam, maka pengaturannya itu pengaturan yang positif. Wa yaqulul haqqu subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da zalika, setelah kejadian Yusuf tadi, wa kadzalika yajtabika rabbuk. Begini dulu ya. Sebagaimana Allah telah mengistimewakanmu dengan memberi isyarat melalui mimpi dengan bersujudnya ayah, ibu, dan 11 saudaranya. Wa kadzalika yajtabika rabbuk, dan demikian jugalah Tuhanmu memilihmu di antara saudara-saudaramu atau di antara semua manusia ini menjadi manusia pilihan Allah untuk satu tugas suci di masa depan. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits, dan Allah akan mengajarkan kepadamu sebagian dari penafsiran tentang peristiwa-peristiwa. Maksudnya penafsiran tentang mimpi beserta dampak dari peristiwa yang ada dalam mimpi itu. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah juga menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan aneka kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Wa 'ala ali Yaquba, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya juga kepada keluarga Yakub. Maksudnya ibu, bapak, dan saudara-saudaramu. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapak kamu, yakni nenek moyangmu sebelum itu, yaitu Nabi Ibrahim, buyut Nabi Yusuf, dan Nabi Ishaq, kakeknya Nabi Yusuf, yang telah diangkat oleh Allah sebagai nabi. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui siapa yang wajar dipilihnya, lagi maha bijaksana dalam segala ketentuannya. Kama anasakallahu bihazi ru'ya al-mufrihah al-munbi'ah bi annahu sayakunu laka sya'nun kabir bin nisbah li ikhwatika wa bin nisbah li abika, sebagaimana Allah telah memberikan ketenangan kepadamu melalui mimpi yang menggembirakan ini, yang menginformasikan bahwa kelak kamu akan mendapatkan kedudukan yang agung dibanding saudara-saudaramu, bahkan dibanding bapakmu sendiri, yaitu Nabi Yakub. Falasaufa yajtabika rabbuk, maka kelak Allah akan memilih kamu menjadi manusia pilihannya. La bi ayyah fazoka fakot, bukan hanya menjaga kamu saja dari bahayanya tipu daya saudara-saudaramu, walakin bi ayyah ja'ala kaidahum sababan li solihik, tetapi Allah menjadikan tipu daya saudara-saudaramu itu sebagai sebab untuk suatu kemaslahatan. Maksudnya bahwa akan ada hal positif di balik semua ini. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan Allah akan mengajarkan kepadamu sebagian dari penafsiran tentang peristiwa-peristiwa tentang mimpi ya. Ma yaj'alu ashabal jah wan nufuz yaltafituna ilaik, yang membuat orang-orang yang memiliki kedudukan dan pengaruh melirik kepada kamu. Wa makna ta'wilis syai' ay ma'rifatu ma yu'awwalu ilaihi syai', yang dimaksud dengan penafsiran tentang sesuatu itu adalah mengetahui sesuatu yang bisa ditafsirkan atau dijelaskan. Misalnya, mimpi ini itu maksudnya begini, akibatnya akan berdampak begini. Wa na'lamu anna ru'ya, ini kayaknya panjang ya. Ta'ti katolasim, dan kita tahu bahwa mimpi itu terjadi seperti mantra-mantra. Walaha syafroh romziyah la yakumu bihilliha illa man wahabahu Allahu qudratan ala zalik. Dan di dalam mantra itu terdapat kode rahasia
berupa simbol-simbol yang hanya bisa dianalisa oleh orang yang telah Allah beri kemampuan untuk menafsiri kode rahasia itu. Fahiya laisat ilman lahu qawaid wa usul. Bisa menafsiri kode rahasia dalam mimpi itu bukan sebuah ilmu yang bisa dipelajari gitu, yang ada kaidah-kaidahnya, ada usulnya. Li'annaha ilhamat minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena penafsiran tentang kode rahasia itu merupakan wangsit atau informasi rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da zalika, dan setelah hal itu, setelah engkau bisa menafsiri mimpi, tasiru ya Yusuf ala khazainil ard. Wahai Yusuf, engkau akan menjadi perbendaharaan bumi. Engkau akan mengetahui hal apa yang akan terjadi. Hina yujadul jadbu, ketika paceklik itu telah teridentifikasi. Karena itu kan berasal dari mimpi, kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dan teridentifikasi bahwa akan terjadi paceklik. Wa ya ummul min tokoh kullaha, dan pacekliknya itu akan menyeluruh kepada semua daerah. Watus bihu aziza Misr, dan engkau akan menjadi penguasa Mesir. Wa yutabi'ul haqqu subhanahu, dan Allah mengiringi firman-Nya itu dengan wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu wahai Yusuf. Ini banyak penafsirannya ya. Di antaranya fakullu ma tamatta'a bihi Yusuf huwa min ni'amid dunya. Segala hal yang dinikmati atau dirasakan oleh Nabi Yusuf itu termasuk nikmat-nikmat dunia. Wa taju nikmatid dunya annallaha jatabahu rasulan, dan mahkotanya kenikmatan dunia itu bahwa Allah telah memilih Yusuf sebagai utusannya. Au anna wa yutimmu ni'matahu 'alaik, atau penafsiran yang kedua dalam wa yutimmu ni'matahu 'alaik bermakna Allah tasluba minkan nikmatu abadan, dengan arti bahwa nikmat yang kamu alami itu selamanya tidak akan pernah hilang. Fa fi hayati Yusuf mansibun muhimmun, selama hidupnya atau dalam hidupnya Nabi Yusuf itu dia punya kedudukan atau peranan yang sangat penting. Huwa mansibu azizi Misr, yaitu kedudukan sebagai penguasa di Mesir. Wal manasibu minal agyar allati yumkinu an tanza'a, sedangkan kedudukan yang dimiliki oleh orang lain selain Nabi Yusuf itu mungkin saja tercabut, tapi kalau Nabi Yusuf itu sudah dipastikan selamanya akan mendapatkan kedudukan. Ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Au anna wa yutimmu ni'matahu 'alaik, atau penafsiran yang lain dari wa yutimmu ni'matahu 'alaik bi ayyasila na'imu dunyaka bi na'imi ukhraka, bahwa nikmat yang kamu rasakan di dunia itu nanti akan bersambung dengan nikmat yang kamu rasakan di akhirat. Jadi ini merupakan kesempurnaan nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Wa yutabi'ul haqqu subhanahu, dan Allah mengikut sertakan juga pemberian nikmatnya itu tidak hanya kepada Nabi Yusuf, tapi wa ala ali Yaquba, dan kepada keluarganya Nabi Yakub, antara lain bapaknya Nabi Yusuf, ibunya, dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapakmu, yakni nenek moyangmu sebelum itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, yang telah diangkat oleh Allah sebagai nabi. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui siapa yang wajar dipilihnya, lagi maha bijaksana dalam segala ketentuannya. Yuzakirul haqqu subhanahu Yusuf alaihi salam bi anna kaida ikhwatihi lahu la yajibu ayyuhawwilahu ila adawah. Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf bahwa tipu daya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf itu tidak menimbulkan permusuhan. Itu kan hanya kecemburuan biasa gitulah, tidak sampai betul-betul bermusuhan. Li'annan ni'am satu tamamu aidon alaha ulail ikhwah fahum alu Yakub, karena nikmat-nikmat ini juga akan diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Karena kan bagaimanapun juga mereka itu masih keluarganya Nabi Yakub. Bahkan mereka nanti akan akur lagi ya ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir. Jadi tidak sampai bermusuhan gitu. Hum wa abna'uhum hafadatu Yakub. Mereka dan anak-anak mereka itu ya termasuk anak cucunya Nabi Yakub kan. Wasayana luhum ba'dun min izzi Yusuf wajahihi wa malihi. Dan kelak keluarganya Nabi Yakub itu akan mendapatkan sebagian dari cipratan, kemuliaan, pangkat, dan hartanya Nabi Yusuf. Kama atammaha min qablu ala Ibrahimal jaddil awal li Yusuf bittikhodi khalilan lillah. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan pemberian nikmatnya itu kepada orang yang sebelum kamu, yaitu Nabi Ibrahim, yang menjadi kakek pertama Nabi Yusuf, yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Nabi Ibrahim kan gelarnya Khalilullah ya, kekasih Allah. Nah, gelar itu kan merupakan kenikmatan yang sangat agung yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan ternyata nikmatnya itu tidak hanya kepada Nabi Ibrahim, tapi kepada putranya juga,
Wa atamma subhanahu nikmatahu ala Ishaq bin nubuwah, dan Allah menyempurnakan pemberian nikmatnya itu kepada Ishak putranya Nabi Ibrahim dengan diangkat menjadi seorang nabi. Wa huwa subhanahu a'lamu biman yastahiqu hamlar risalah, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang berhak menerima risalah. Ternyata kan bukan kamu ya yang menjadi nabi, kamu gak layak dipilih. Wahwal hakim, dialah Allah yang maha bijaksana terhadap segala ketentuannya. Allazi la yatruku syai'an lil abas, yaitu zat yang tidak akan membuat sesuatu apapun itu sia-sia. Fahwal muqaddir likulli amrin bihaitsu yakunu muwafiqan lis-shawab, maka dialah yang maha berkehendak terhadap segala sesuatu dengan sekiranya sesuatu yang dikehendakinya itu pasti ideal. Wa yaqulul haqqu subhanahu mim ba'di dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kejadian yang lalu, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Apapun yang terjadi, yang pasti sungguh Allah Subhanahu wa taala bersumpah terdapat beberapa ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi para penanya, baik penanyanya itu kaum muslimin maupun selain kaum muslimin. Ai anna Yusuf sara zorfan lil ahdas, maksudnya bahwa Nabi Yusuf itu menjadi suatu peristiwa dari beberapa peristiwa atau kejadian. Jadi dalam satu orang Nabi Yusuf itu punya banyak kejadian yang luar biasa yang menjadi ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para penanya atau orang yang ingin tahu. Li'anna fi tadullu ala zorfiyah, karena kata fi itu kan fi Yusuf ya. Fi itu merupakan zorfiyah yang menunjukkan tentang keadaan atau suatu peristiwa. Wa makna zorfiyah anna hunaka syai'an yuzrafu fihi syai'un akhar. Yang namanya zorfiyah itu adalah bahwa di dalam suatu peristiwa itu ada peristiwa lain yang bersangkutan dengan peristiwa yang sedang diceritakan. Faka'anna Yusuf soro zorfan sataduru haulahul ahdas bil ashkhasil musyarakina fiha. Seolah-olah diri Nabi Yusuf itu menjadi suatu peristiwa yang dikelilingi oleh kejadian-kejadian dari personal-personal yang ikut serta dalam kejadian itu. Wa Yusufu ismun ajamiyun, kata Yusuf itu merupakan nama ajam ya, yang non Arab, bukan bahasa Arab gitu. Lizalika, oleh karena itu fahuwa mamnuun minas sorf, kata Yusuf itu tercegah dari tasrif atau tanwin ya. Maksudnya mamnuun minat tanwin, tercegah dari tanwin. Fala naqulu fi Yusufin, maka kita tidak bisa mengatakan fi Yusufin karena kata Yusuf itu merupakan isim ghair munsorif, isim yang tidak menerima tanwin. Wa Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin, dan Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya itu menjadi ayat atau tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Wahaza yakni annama hadasa innama yulfitu liqudratillahi subhanahu, dan hal ini maksudnya apapun kejadian yang terjadi dari diri Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya merupakan penampakan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad ulqiya fil jubbi wa unqiza liyatarabba fi arqabuyuti Misr, dan Nabi Yusuf betul-betul dilemparkan ke dalam sumur yang dalam tapi kemudian diselamatkan oleh seseorang untuk pada kemudian hari dibesarkan di rumah paling mewah di Mesir. Wa na'lamu anna kalimata ayah tutlaqu 'alal amril ajib al-mulfit lin nazar. Kita tahu bahwa kata ayat itu diucapkan untuk sesuatu yang luar biasa yang bisa menarik perhatian. Wahya taridu bil Quran bisalah sati ma'anin, dan kata ayat dalam Al-Quran itu mengandung 3 makna. Ayatun kauniyah, yang pertama ayat semesta, mislas syams wal qamar wal lail wan nahar, seperti matahari, bulan, malam dan siang. Watil kal ayatul kauniyah rasidun lin nazar fil iman biwajibil wujud wa huwa Allah subhanahu. Ayat-ayat kauniyah itu menjadi pengamatan pemikiran dalam keimanan terkait yang wajib adanya, yang wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu bahwa Allah itu ada ya karena adanya alam semesta ini. Alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Analoginya seperti ada bekas telapak kaki, pasti ada yang menginjaknya, itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ada benda-benda, pasti ada yang membuatnya. Ada tulisan, pasti ada yang nulis. Ada tahi, pasti ada yang berak. Bisa-bisanya berak berjamaah. Begitu pula alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya. Yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini menjadi bukti keberadaan dan kekuasaan Allah. Fasa'ah carol kaun muntaziman bitilka daqqah al-mutanahiyah. Dalam satu waktu kamu melihat alam semesta ini betul-betul diatur dengan sangat presisi. La budda an tufakkir fi darurati wujudi khaliqin li hadzal kaun. Sudah barang tentu kamu akan berpikir bahwa
bahwa sudah pasti ini ada yang menciptakan alam semesta ini. Tidak mungkin alam ini bisa teratur seperti ini, betul-betul sangat presisi kalau tidak ada penciptanya. Maka sudah pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatul ajibah asaniyah hiyal mukjizat. Ayat yang kedua yang luar biasa itu namanya mukjizat atau dimaknai dengan mukjizat. Al-khariq lin nawamis allati yati bihar rusul, yang secara kasat itu melanggar hukum alam, yang mukjizat itu dibawa oleh para rasul. Litadulla ala sidqi balagihim anillah. Mukjizat itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan itu betul-betul dari Allah. Mislan nar allati sorot bardan wasalaman ala Ibrahim, seperti api, yang api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan dibakar tapi tidak mempan ya. Ini adalah salah satu contoh mukjizat. Contoh lainnya, wa mislal ma allazin falaqo wa sarakat taudil azim amama asa Musa. Air yang terbelah, air laut maksudnya yang terbelah, dan belahan air lautnya itu seperti gunung yang tinggi di depan tongkatnya Nabi Musa. Wa hunaka al makna salis li kalimati ayat. Kemudian ada makna ketiga dari kata ayat itu. Wal maksudu bihi ayatul Qur'anil Karim, yaitu ayat Al-Qur'an. Jadi ayat itu ada 3 macam arti ya dalam Al-Qur'an itu. Bisa ayat kauniyah, bisa mukjizat, bisa ayat Qur'annya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.